Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Sri Suryani, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 3 Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pada umumnya siswa belajar dengan moda daring. Banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Semua itu mereka curahkan kepada guru BK. Nah, untuk membantu mereka, saya mengenalkan mereka dengan rumah belajar dari Kemdikbud. Layanan ini bersifat insidentil dan saya beri tema mengenal rumah belajar Kemdikbud dan bagaimana cara pendaftarannya. Sebelum pandemi, siswa belajar di kelas bersama teman-teman mereka. Kondisi siswa belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Sebelum memulai layanan, saya membuat RPL, yaitu mengenal fitur rumah belajar dan cara pendaftarannya. Mengenal rumah belajar Kemdikbud dan cara pendaftarannya. Media yang digunakan dalam layanan BK daring ini adalah aplikasi Zoom yang digunakan untuk tatap muka dan berdiskusi. Kemudian ada Google Chrome, digunakan untuk membuka portal rumah belajar serta portal rumah belajar Kemdikbud sebagai bahan materi pengenalan rumah belajar. Tujuan dari layanan ini adalah tahap pengenalan, yaitu mengenal lebih jauh fitur-fitur rumah belajar. Kemudian ada tahap akomodasi, membuka portal rumah belajar dan melakukan pendaftaran. Yang terakhir, tahap tindakan, membuka fitur-fitur rumah belajar dan menemukan materi-materi pelajaran. Sintaks yang digunakan dalam layanan ini adalah experiential learning, yaitu yang pertama merasakan pengalaman nyata, observasi refleksi, proses analisis pengalaman, generalisasi, dan pengalaman aktif. Pada sintak yang pertama, merasakan pengalaman nyata. Para siswa disuguhkan dengan portal rumah belajar yang berisi fitur utama, yaitu sumber belajar, kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya. Sedangkan fitur pendukung, peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sedangkan untuk pendaftaran, kita masuk ke Google Chrome, kita ketik rumah belajar, kemudian kita cari portal rumah belajar, daftar. Nah, di sini pendaftar pengguna, kita sebagai siswa, klik siswa. Nah, untuk daftar baru siswa, kita harus mengisi provinsi, kabupaten, jenjang pendidikan, nama sekolah, NISN, nama depan siswa, nama belakang siswa, username yang nanti akan digunakan untuk masuk, kemudian password, konfirmasi password, email, dan tulis teks pada gambar, kemudian daftar. Sintak yang kedua adalah observasi refleksi. Siswa berdiskusi dengan menggunakan Zoom. Sintak yang ketiga adalah proses analisis pengalaman. Siswa mulai melakukan pendaftaran dengan mengisi provinsi, kabupaten, jenjang sekolah, kemudian nama sekolah, NISN, nama depan, nama belakang, username, password,
konfirmasi password, dan mulai melakukan pendaftaran. Sintak yang keempat adalah generalisasi. Di sini para siswa memilih dan membuka fitur-fitur rumah belajar serta menggali informasi di dalamnya. Seperti contohnya di sini fitur bank soal. Di sini siswa sekolah menengah pertama kelas 9 mereka bisa mendapat daftar mata pelajaran yang mereka inginkan. Sintak yang kelima adalah pengalaman aktif. Di sini para siswa menerapkan hasil diskusi dan mencari fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan mata pelajaran mereka. Saya Jihan Sabrina Saragi dari kelas 93 mengucapkan banyak terima kasih kepada Rumah Belajar karena dengan adanya portal Rumah Belajar dapat membantu saya mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Terima kasih Rumah Belajar.